Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LT Juliana Sahera, NIM S1S122023. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang contoh perhitungan kasus klasifikasi teks dengan naive Bayes. Nah, di mana sebelumnya telah dijelaskan untuk pada buku ini untuk mengklasifikasikan dokumen kelima. Pada contoh ini dapat dilihat di sini terdapat 4 dokumen untuk training set dan 1 dokumen untuk test set. Nah, di sini kita diminta untuk mengklasifikasikan dokumen kelima berdasarkan 4 dokumen sebelumnya yang sudah diketahui kelasnya. Nah, di sini apakah dia berasal dari Cina atau bukan. Nah, di sini dapat dilihat untuk dokumen 1 sampai dokumen 4 itu sebagai training set dan kelasnya sudah diketahui. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi pada data dokumen yang kelima. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan apakah dokumen ini termasuk dalam kelas Cina atau bukan. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita gunakan. Nah, metode yang digunakan di sini adalah naive Bayes classifier. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan klasifikasi ini, nah yang pertama yaitu probability PC. Nah, seberapa besar kemungkinan dokumen berasal dari China. Kemudian conditional probability PTC, seberapa besar kemungkinan munculnya kata tertentu jika berasal dari China. Nah, kemudian untuk parameter estimates, nah di sini dilakukan estimasi probabilitas awal dan kondisi. Nah, misalnya di sini priors P topi C sama dengan 3/4 dan P topi C sama dengan 3/4. Nah, karena dari 4 dokumen training dan 3 berasal dari China. Kemudian probabilitas kata Chinese muncul jika dokumen dari China adalah 614 per 614 146 dan begitu juga untuk kata lainnya. Nah, perhitungan dilakukan dengan smoothing list untuk menghindari pembagian 0. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan klasifikasi. Nah, probabilitas gabungan dihitung untuk kedua kelas. Apakah dokumen dari China atau bukan. Kemudian digunakan rumus naive Bayes seperti ini. P topi CD5 3/4 kali 3/7 pangkat 3 kali 1/14 kali 1/4 menghasilkan 0,0003 dan seterusnya. Nah, untuk hasil akhirnya jika PCD5 maka dokumen diklasifikasikan sebagai dari China. Nah, keputusan akhir berdasarkan mana yang memiliki nilai probabilitas terbesar. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh perhitungan untuk klasifikasi dengan naive Bayes. Di sini saya menggunakan contoh kasus baru. Nah, di sini saya akan melakukan klasifikasi judul berita online. Pada contoh ini saya menggunakan jumlah kelas 3
yaitu kelas teknologi, olahraga, dan hiburan. Kemudian untuk training setnya itu ada 8 dan tes set itu 2. Nah, di sini dapat dilihat untuk data trainingnya itu ada 8 dokumen. Nah, dokumen 1 yaitu teknologi terbaru rilis smartphone, kelasnya yaitu teknologi. Kemudian dokumen 2 peluncuran aplikasi buatan lokal, kelasnya teknologi. Kemudian dokumen 3 kecerdasan buatan bantu pekerjaan, kelasnya juga teknologi. Dokumen 4 timnas Indonesia menang lawan Thailand, kelasnya yaitu olahraga. Dokumen 5 pemain muda cetak gol kemenangan, kelasnya juga olahraga. Dokumen 6 pelatihan sebut strategi penentu kemenangan, kelasnya juga olahraga. Dan dokumen 7 film aksi rilis bulan ini yaitu berada di kelas hiburan. Dan dokumen 8 aktor utama pimpinan daftar nominasi juga berada di kelas hiburan. Nah, untuk tes setnya di sini kita ada dokumen 9 dan dokumen 10 yang akan kita klasifikasikan apakah dokumen 9 dan dokumen 10 masuk dalam kelas hiburan, teknologi, atau olahraga. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan klasifikasi yaitu kita akan melakukan prior probabilities atau melihat peluang awal. Nah, di sini misalnya kita punya, sebelumnya kita telah mempunyai data training itu 8 data training. Nah, di sini untuk kelasnya yaitu teknologi, olahraga, dan hiburan. Nah, untuk jumlah dokumen per kelas, kelas teknologi tadi ada 3 yaitu dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Kemudian olahraga mempunyai 3 dokumen. Kelas olahraga ada 3 dokumen yaitu dokumen 4, 5, dan 6. Nah, sementara untuk kelas hiburan mempunyai 2 dokumen yaitu dokumen 7 dan dokumen 8. Nah, untuk prior probability sendiri itu adalah probabilitas awal dari masing-masing kelas sebelum melihat dokumen uji. Nah, untuk prior probability itu dihitung dengan ini PC sama dengan jumlah dokumen dalam kelas C per total dokumen. Nah, jadi untuk P kelas teknologi yaitu 3/8. Nah, di mana 3/8 ini berasal dari kelas teknologi mempunyai 3 dokumen dibagi dengan jumlah data training secara keseluruhan. Begitu pula dengan kelas olahraga 3/8 berasal dari kelas olahraga yang memiliki 3 dokumen dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data training. Dan untuk kelas hiburan memiliki 2 dokumen
yaitu dokumen 7 dan 8 dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data training. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung frekuensi kata untuk tiap kelas. Nah, di sini dokumen 1 bisa dilihat AI canggih saingi manusia, dokumen 2 smartphone lipat terbaru rilis teknologi. Kemudian dokumen 3 startup lokal tembus pendanaan besar teknologi. Kemudian Ronaldo cetak gol kemenangan olahraga, timnas Indonesia taklukkan lawan kuat olahraga, dan seterusnya hingga dokumen 8 drama Korea raih rating tertinggi, itu hiburan. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan semua kata dan kita akan mengambil atau mengumpulkan kata yang unik dari dokumen-dokumen tersebut. Nah, di sini untuk kasus ini ada jumlah kata uniknya yaitu terdiri dari 36 kata unik. Itu ada AI canggih saingi manusia, smartphone lipat terbaru rilis, startup, dan selanjutnya. Nah, dengan total tiap kelas itu teknologi ada 3 dokumen dengan jumlah kata unik yaitu 12 kata, kemudian olahraga 3 dokumen dengan jumlah kata unik 3 kata, dan hiburan 2 dokumen dengan jumlah kata unik itu 11 dokumen. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu kita akan melakukan perhitungan conditional probability dengan Liplet smoothing. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan conditional probability dengan Liplet smoothing yaitu PWIC sama dengan NWIC tambah 1 per TC tambah V. Nah, di mana di sini WIC sama dengan jumlah kata dalam kelas C, kemudian NWIC yaitu total semua kata dalam kelas dokumen, kemudian TC yaitu total semua kata dalam kelas dokumen, dan V yaitu jumlah seluruh kata unik dalam semua dokumen kosakata. Nah, kita gunakan Liplet smoothing dengan menambahkan 1 di atas dan B di bawah agar dan menambahkan 1 di atas dan V di bawah agar tidak ada nilai 0. Nah, di sini misalnya kita mengambil contoh kata rilis. Nah, di sini P rilis teknologi, P kata rilis pada kelas teknologi. Nah, rilis muncul 1 kali pada kelas teknologi. Kelas teknologi sama dengan 12, V sama dengan 36. Nah, V-nya itu berasal dari kata unik sama dengan 36. Nah, di sini P rilis teknologi 1 tambah 1 per 12 tambah 36. Nah, untuk hasil kata rilis di kelas teknologi itu mendapatkan hasil 0,0417. Nah, kemudian untuk kata rilis di kelas olahraga. Nah, untuk kata rilis muncul 0 kali pada kelas olahraga, T olahraga sama dengan 13. Nah, di sini kata rilis dalam kelas olahraga yaitu 0 tambah 1 karena
tadi kata rilis tidak muncul dalam kelas olahraga, jadi 0 tambah 1 diper dengan 13 tambah 36 sama dengan 1/49. Dan untuk kata rilis di kelas olahraga itu mempunyai hasil 0,0204. Nah, kemudian untuk kata rilis pada kelas hiburan, nah rilis juga pada kelas hiburan itu muncul 0 kali atau tidak pernah muncul pada kelas hiburan. Nah, untuk hiburan itu ada 11. Nah, untuk nilainya yaitu perilis di kelas hiburan yaitu 0 tambah 1 sama dengan 11 tambah 36 sama dengan 1/47 dan menghasilkan nilai 0,0213. Nah, seperti itu untuk contoh perhitungan conditional probabilities dengan lab smoothing. Untuk kata-kata selanjutnya perhitungannya juga sama. Nah, di sini dapat dilihat untuk tabelnya yaitu, nah kata rilis pada teknologi itu frekuensinya ada 1, sedangkan probabilitasnya yaitu 0,0417. Kemudian rilis di kelas olahraga itu mempunyai frekuensi 0 dengan probabilitas 0,0204. Kemudian rilis pada kelas hiburan itu mempunyai frekuensi 0 dengan probabilitas 0,0213. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang keempat, nah kita akan melakukan klasifikasi dokumen tes. Nah, untuk setiap dokumen uji kita hitung yaitu P-kelas dokumen. Seperti ini rumusnya. Nah, di sini kita akan melakukan klasifikasi pada dokumen 9 dan dokumen 10. Nah, di sini dokumen 9 yaitu Timnas rilis kuat terbaru dan dokumen 10 kecerdasan buatan bantu manusia. Nah, untuk perhitungan klasifikasi pada dokumen 9 Timnas rilis kuat terbaru. Nah, kata-katanya yaitu Timnas rilis kuat terbaru. Nah, vocabularisasinya yaitu 36. Nah, pertama kita akan menghitung probabilitas per kata per kelas. Nah, di sini bisa dilihat untuk kata Timnas di kelas teknologi memiliki probabilitas kata di kelas teknologi yaitu 0,0208, sedangkan pada kelas olahraga yaitu 0,0408 dan di kelas hiburan yaitu 0,0213. Kemudian untuk kata rilis di kelas teknologi mempunyai nilai probabilitas 0,0417 dan 0,0204 dan di kelas hiburan 0,0213. Sedangkan untuk kata squad teknologi di kelas teknologi mempunyai probabilitas 0,0208 dan di kelas olahraga 0,0204 dan di kelas hiburan 0,0213. Kemudian untuk kata terbaru di kelas teknologi itu mempunyai probabilitas 0,0417 dan 0,0204 di kelas olahraga, dan untuk di kelas hiburan yaitu mempunyai probabilitas 0,0426. Nah, setelah itu kita akan kalikan semua probabilitas per kelas dan dikali dengan prior. Nah,
di sini kita kalikan semua probabilitas per kelas dan dikali dengan prior. Nah, di sini kelas, kemudian probabilitas kombinasi PDC dikali dengan PC. Nah, di sini yang pertama kelas teknologi. Nah, probabilitas kombinasi 0,0208 kali 0,0417 kali 0,0208 kali 0,0417 kali 3/8. Terus menghasilkan 6,0 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian begitu pula dengan kelas untuk olahraga dan hiburan dikali dengan probabilitas per kelas dan dikali prior. Nah, untuk dokumen 9 yaitu berdasarkan hasil perhitungan ini, dokumen 9 itu diklasifikasikan masuk di kelas olahraga karena kelas olahraga memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil perhitungan akhirnya. Nah, jadi untuk dokumen 9 yaitu masuk di kelas olahraga. Nah, kemudian untuk kecerdasan buatan, untuk dokumen 10 yaitu kecerdasan buatan bantu manusia. Nah, kata-katanya yaitu kecerdasan buatan bantu dan manusia. Nah, seperti untuk dokumen 10 langkah yang dilakukan sama seperti langkah perhitungan yang dilakukan pada dokumen 9. Nah, di sini untuk setiap katanya itu dihitung untuk nilai probabilitasnya pada setiap kelas. Nah, misalnya di sini untuk kata kecerdasan di kelas teknologi yaitu 0 tambah 1 per 12 tambah 36. Nah, untuk nilai probabilitasnya yaitu 0,0208. Sementara untuk di kelas olahraga yaitu 0,024 dan hiburan 0,0213. Begitu pula untuk buatan di kelas teknologi memiliki nilai probabilitas 0,028. Sini 0 tambah 1. Nah, berarti kelas kata buatan ini muncul 0 kali di kelas teknologi. Begitu pula dengan di olahraga muncul 0 kali dan di hiburan juga muncul 0 kali. Seperti itu sampai di kata manusia. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kalikan semua probabilitas per kelas dan dikali prior. Nah, di sini seperti langkah pada dokumen 9 sebelumnya, setelah kita menghitung probabilitas, nah semua probabilitas per kelas dikali nah, untuk itu kita kalikan semua probabilitas per kelasnya dan dikali lagi dengan prior. Nah, seperti ini teknologi 0,028 kali 0,0208 kemudian kali 0,0208 kali 0,0417 kali 3/8 dan seterusnya, sehingga pada dokumen 10 ini dihasilkan untuk prediksinya yaitu termasuk dalam kelas teknologi. Berdasarkan hasil perhitungan di sini teknologi yaitu menghasilkan nilai yang tertinggi, sehingga teknologi sehingga dokumen 10 itu diklasifikasikan pada kelas teknologi. Nah, seperti itu contoh untuk contoh perhitungan dari klasifikasi menggunakan naive Bayes. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.